Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Alhamdulillah, insyaallah renungan ringkas sesudah salat fardu subuh di Masjid Dagang Muttaqin Pasaman Barat bersama ayat 14 surah Thaha. Bersama ayat 14 surah Thaha tadi dalam salat kita mendengar mengikuti surah Thaha dari ayat 1 sampai ayat 28. Kita ambil satu ayat saja, ayat 14 yang mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Innani anallah, akulah Allah. Ini Allah. Saat Nabi Musa bermunajat, Allah menyatakan zatnya adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada ilah selain aku. Dalam Quran ada la ilaha illa ana, ada la ilaha illa anta, ada la ilaha illahu, ada la ilaha illallah. Maksudnya sama. Fa'budni, beribadahlah kepadaku. Wa aqimis salata li zikri, tegakkanlah salat untuk mengingat zatku, kata Allah. Yang mau difokuskan di sini tentang menegakkan salat. Kalau menurut tafsir, wa aqimis salat artinya menegakkan salat, bukan hanya mendirikan salat, mengerjakan salat, menunaikan salat. Jadi salat yang ditegakkan ada syarat-syaratnya. Kata ulama antara lain salat fardu mesti berjemaah, salat sunatnya mesti banyak. Kemudian dinyatakan lagi di sini wa aqimis salata li zikri, tegakkanlah salat untuk mengingat Allah. Maka ulama dalam menguraikan wa aqimis salata li zikri mengatakan salat itu relasi, salat itu koneksi, salat itu sambungan, talian. Pastikan kita dalam salat ada talian dengan Allah. Karena perintahnya di sini wa aqimis salata li zikri, tegakkanlah salat untuk berzikir kepada Allah. Ada seorang ulama tersohor dari Mesir, pernah jadi rektor Universitas Al-Azhar, mengatakan as-salah itu diambil daripada kata as-silah. Nah, ini kalau kita kaji asal katanya, as-salah diambil dari kata as-silah. Silah itu artinya hubungan, koneksi, talian, jaringan. Kita bersalat pastikan ada jaringan. Karena tujuan salat adalah untuk membina jaringan dengan Allah. Macam mana supaya jaringan tersambung, tidak hilang jaringannya, tidak ada gangguannya, insya Allah. Banyak langkah yang perlu disebut. Kalau kita bicara tentang salat, ayat-ayat lain tentang salat juga perlu dikatakan. Contohnya ayat dalam suratul Ankabut. Kita perlu menyimak ya. Kita perlu membaca ayat tentang salat kalau kita ingin membuat kajian tentang salat. Dalam surah Ankabut dikatakan sebelum salat kita disuruh baca Quran. Ayat 45 surah Ankabut halaman 401, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Bacalah Quran dulu baru salat. Subhanallah. Maka di sebagian komunitas ya, saya pernah tinggal di komunitas, mereka sebelum salat subuh mereka menunggu waktu 30 menit untuk baca Quran. Semua yang di masjid baca Quran, membina jaringan dengan Allah. Berapa? Setengah jam. Sebab di rumah mereka baca Quran, mereka bertahajud. Sampai di masjid mereka tunggu setengah jam. Kalau Quran tidak dibaca, tiba-tiba sholat saja susah jaringannya. Karena perintahnya dalam Quran, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Baca Alkitab dulu baru as-salah. Subhanallah. Itu dalam
ayat surah Al-Ankabut. Ayat lain banyak lagi nanti. Yang jelasnya menurut mantan rektor Universitas Al-Azhar Mesir, as-salah diambil daripada kata-kata as-silah yang artinya jaringan atau hubungan. Buku itu ada jual di kedai ya. Buku karya mantan rektor Universitas Al-Azhar Mesir, Syekh Abdul Halim rahimahullah, ada jual di kedai, ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Melayunya. Tolong dicari sebelum masuk Ramadan agar kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadat salat dalam bulan Ramadan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.